Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-155 dan 156 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel. Sebelum ini kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun dan kaumnya. Setelah Fir'aun dan kaumnya dibinasakan oleh Allah, maka Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kemudian telah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Musa bersama dengan Bani Israel telah diceritakan sebelum ini, yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam marah kepada Bani Israel disebabkan karena Bani Israel menyembah patung yang mereka buat, yang patung itu berupa anak lembu, anak sapi yang mereka buat dari emas yang mereka bawa ketika mereka dahulu bekerja di istana Fir'aun dan juga di rumah-rumah kaum Fir'aun. Kemudian apabila mereka lari, mereka bawa bersama mereka emas-emas perhiasan tersebut. Kemudian ketika Fir'aun dan kaumnya dibinasakan oleh Allah di dalam laut, maka ketika mereka telah selamat di daratan seberang, maka berkatalah Samiri, ini emas-emas ini bukan milik kamu, maka hendaklah kamu lakukan sesuatu untuk menyelesaikan emas yang bukan milikmu ini. Nah, hal itu terjadi ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina selama 40 malam. Pada masa itu Samiri mengumpulkan seluruh emas-emas tersebut, kemudian mencairkannya menjadi satu, dicairkan semua dan menjadi satu, kemudian dibentuk patung seperti anak lembu, diberi badannya, kemudian dikosongkan perutnya sehingga mengeluarkan suara apabila angin bertiup ke arah patung anak lembu tersebut. Kemudian Samiri memerintahkan Bani Israel supaya menyembahnya. Maka sebahagian dari Bani Israel telah menyembah patung anak lembu tersebut. Ada Nabi Harun bersama mereka, tapi Nabi Harun tidak dapat berbuat apa-apa karena Nabi Harun ini telah dipandang rendah, telah
difahami sebagai orang yang lemah oleh Bani Israel, dan Bani Israel memaksakan kehendak mereka, karena apabila Nabi Harun menghalanginya juga, maka Bani Israel akan membunuh Nabi Harun. Maka ketika Nabi Musa kembali setelah 40 hari menjumpai Bani Israel telah menyembah patung, maka Nabi Musa marah kepada Bani Israel, dan Nabi Musa juga marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Tapi Nabi Harun ketika Nabi Musa marah kepadanya, yaitu dengan menarik rambutnya dan juga menarik janggutnya, Nabi Musa karena tidak mampu menahan amarahnya itu, maka ia melakukan tindakan yang seperti itu. Hal itu bukanlah karena hawa nafsu Nabi Musa alaihissalam, tidak. Hal itu adalah disebabkan karena Nabi Musa sangat-sangat berharap sekali Nabi Harun itu menjaga keimanan Bani Israel. Keinginan Nabi Musa itu tidak menjadi kenyataan. Maka ada kesedihan, ada kekecewaan pada diri Nabi Musa sehingga melakukan tindakan yang seperti itu. Kesedihan dan kekecewaan itu adalah karena keimanan Nabi Musa kepada Allah dalam menjalankan kewajiban membawa Bani Israel. Namun Nabi Harun alaihi salam tidak membalas kemarahan Nabi Musa itu dengan kemarahan pula, tapi Nabi Harun menyampaikan kepada Nabi Musa apa yang sebenarnya berlaku, bahwasanya Nabi Harun bukanlah membenarkan mereka, bukan pula membiarkan mereka, tetapi menasihati mereka, memperingatkan mereka, menghalang mereka, tapi mereka yang tidak mau untuk dinasihati. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam telah reda kemarahannya, Nabi Musa mengambil al-alwah yang tadinya dilemparkan, Nabi Musa mengambilnya kembali. Di dalam al-alwah itu ada petunjuk, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa menyampaikan petunjuk tersebut kepada Bani Israel, kemudian berharap Bani Israel mendapat rahmat dengan mendengarkan kandungan al-alwah yang di dalamnya ada kitab Taurat ketika Nabi Musa menyampaikan kepada mereka. Ini kisah sebelum ini. Nah, selanjutnya pula Allah ingin menerangkan pula tentang apa yang berlaku setelah itu. Apa yang berlaku setelah Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dan mendapati kaumnya telah menyembah patung anak lembu. Dan sebelum ini telah diterangkan bahwasanya Bani Israel yang menyembah patung anak lembu itu segera bertaubat kepada Allah. Jadi mereka memperakui kesalahan mereka. Itu yang membuat marah Nabi Musa reda, menurun, kemudian hilang habis. Kemudian juga jawaban dari Nabi Harun itu juga membuat marah Nabi Musa reda. Jadi Bani Israel itu telah menyadari kesalahan mereka dan mereka bersegera bertaubat kepada Allah. Namun proses bertaubatnya itu seperti apa? Nah, proses bertaubatnya itulah yang diterangkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Yaitu prosesnya Allah memerintahkan Nabi Musa supaya memilih 70 orang dari Bani Israel. Bani Israel itu ketika itu berjumlah 600.000 orang. Tapi tak semuanya menyembah berhala. Maka proses di dalam taubat yang akan mereka lakukan itu, prosesnya yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa pilih 70 orang yang terbaik dari Bani Israel itu untuk pergi ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itu berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni, menerima taubat orang-orang yang menyembah berhala itu. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang proses Bani Israel bertaubat kepada Allah. Tetapi diterangkan pula di dalam ayat ini bukan hanya tentang 70 orang
berdoa kepada Allah untuk Bani Israel yang menyembah berhala itu saja, rupanya yang 70 orang ini juga mendapatkan kejadian, peristiwa itu adalah ketika mereka berada di Bukit Tursina, bukit itu bergoncang dahsyat. Kemudian yang 70 orang ini pingsan. Maka ketika 70 orang ini pingsan, dalam riwayat yang lain mati, maka Nabi Musa segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia doa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan ampunan kepada Bani Israel, dan janganlah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sebagaimana juga berharap supaya Allah jangan membinasakan Nabi Musa sekali bersama dengan mereka. Ini permohonan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin, dan juga memohon rahmat dari Allah, karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan ampunan dan rahmat. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diberikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Kemudian Nabi Musa memimpin Bani Israel bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya siksaannya akan ditetapkan ke atas siapa yang Dia kehendaki, dan rahmatnya juga akan diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang akan disiksa dengan siksaan sebagai hukuman, dan siapa yang akan diberi keselamatan, yaitu berupa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasanya rahmat Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada firman-firman Allah. Inilah sebagai pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu lanjutan dari kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Khususnya lagi adalah setelah Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan mendapati kaumnya, yaitu Bani Israel, telah menyembah berhala. Nabi Musa marah, kemudian mereka menyadari kesalahan mereka. Selanjutnya, nah inilah dia pembahasan yang terkandung di dalam dua ayat ini, yaitu kejadian setelah Nabi Musa mendapati Bani Israel telah menyadari kesalahan mereka disebabkan karena telah menyembah patung yang berupa anak lembu. Kesalahan mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berguna yang bisa kita dapatkan dari ayat ini adalah, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya hendaklah segera apabila telah melakukan kesalahan, pelanggaran, telah berdosa, maka segeralah memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Karena hidup kita ini tidak hanya sebatas di dunia ini saja, tetapi hidup kita akan memanjang terus sampai ke hari akhirat. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Falamma akhadathumur rajfatu qala
Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asha' wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Allah berfirman, wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Wakhtara, dan telah memilih. Siapa yang telah memilih? Musa. Dan Musa telah memilih qaumahu, kaumnya, sab'ina rajula, 70 orang. Supaya mudah, dan Nabi Musa telah memilih 70 orang dari kaumnya, limiqatina, untuk memohon kepada Allah supaya memberikan ampunan atau supaya menerima taubat terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak lembu, pada waktu yang telah kami tentukan. Miqat di sini adalah waktu yang telah kami tentukan. Miqatina, waktu yang telah kami tentukan, yaitu mereka yang 70 orang ini pergi ke Bukit Tursina, dan di Bukit Tursina itu Allah telah tentukan waktu bagi mereka untuk bermohon kepada Allah. Falamma akhadathumur rajfa, maka ketika gempa bumi yang dahsyat menimpa mereka, berarti ketika mereka berada di Bukit Tursina, mereka ditimpa gempa bumi. Artinya gempa bumi itu gunung atau Bukit Tursina itu bergoncang dahsyat. Kemudian mereka jatuh, mereka pingsan. Dalam riwayat yang lain mereka mati. Nanti kita akan terangkan. Maka ketika itu qala, Nabi Musa berkata, perkataan Nabi Musa ini adalah doa. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, lau syi'ta, kalaulah engkau menghendaki, ahlaktahum, engkau membinasakan mereka, min qablu, sebelum ini, wa iyaya, dan juga aku sekali. Nah, kalau kita susun dengan baik, wahai Tuhanku, kalau engkau menghendaki, engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Artinya sebelum kejadian ini engkau sudah binasakan kami sebelum ini. Kalau engkau menghendaki. Apa maknanya ini? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kita terjemahkan saja terlebih dahulu. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Atuhlikuna, apakah engkau membinasakan kami, bima, disebabkan karena apa-apa, fa'ala, yang telah dikerjakan oleh as-sufaha, orang-orang yang bodoh, minna, dari kami. Orang-orang yang bodoh ini orang-orang yang kurang akal, dari kami. In hiya illa fitnatuka, in, tidaklah, hiya, ujian ini, ujian yaitu gempa bumi yang dahsyat yang membuat 70 orang ini jatuh pingsan.
kecuali fitnatuka, ia adalah ujian darimu. Tudillu biha man tasha, tudillu biha, engkau menetapkan sesat dengan ujian tersebut, man tasha, siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi, dan engkau memberikan petunjuk, man tasha, kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, anta, engkau ya Allah, waliyuna, pemimpin kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan kasihanilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik yang maha mengampuni. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan Nabi Musa telah memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon ampun kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika gempa bumi yang dahsyat menimpa mereka, Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, kalau engkau menghendaki, niscaya engkau akan membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan karena perbuatan orang-orang yang kurang akal dari kami? Janganlah demikian ya Allah. Kira-kira Nabi Musa merayu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ujian ini melainkan ia adalah ujianmu, yang dengan ujian tersebut engkau tetapkan kesesatan ke atas siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang maha mengampuni. Ayat berikutnya, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Waktub, dan tetapkanlah, lana, bagi kami, fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan, dan tetapkanlah kebaikan bagi kami di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat nanti. Inna hudna ilaik, inna, sesungguhnya kami, hudna, kami kembali, ilaik, kepadamu, sesungguhnya kami telah kembali kepadamu ya Allah. Qala, Allah menjawab, azabi usibu bihi man asya. Azabi, azabku, usibu, aku akan tetapkan, bihi, dengan azabku itu, man asya, sesiapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, meliputi, luasnya itu meliputi, kulla, tiap-tiap, syai', sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, fasa'aktubuha, maka aku akan menetapkannya, lilladzina, bagi orang-orang yang yattaqun, bertakwa, wa yu'tuna az-zakah, wa yu'tuna, dan memberikan az-zakah, zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka itu, biayatina, terhadap ayat-ayat kami, yu'minun, beriman, dan mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kita baca dari awal ayat. Dan tetapkanlah kebaikan bagi kami di dunia ini dan di akhirat nanti, sesungguhnya kami telah kembali kepadamu. Allah menjawab, azabku akan kutimpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa dan mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku.
Jadi dari dua ayat yang kita terjemahkan ini dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini masih lagi tentang kisah Nabi Musa dengan atau bersama Bani Israel, tapi lebih khusus adalah Nabi Musa bersama 70 orang yang dipilih dari kalangan Bani Israel untuk bersama-sama di Bukit Tursina. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang telah menyembah patung anak lembu, bagi orang-orang yang telah menyekutukan Allah. Tetapi berlaku pula kejadian di Bukit Tursina itu. Kejadiannya adalah gempa bumi yang dahsyat di sana sehingga 70 orang itu jatuh pingsan. Kemudian Nabi Musa pun berdoa. Doa Nabi Musa supaya jangan Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon supaya Allah memberikan ampunan, supaya Allah memberikan rahmat, kemudian supaya Allah memberikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Jadi Nabi Musa ini betul-betul seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kaum yang dipimpinnya. Begitulah sepatutnya seorang pemimpin yang diberi amanah untuk memimpin, yaitu memperhatikan kaum, bukan memperhatikan diri sendiri, tidak, memperhatikan kaum, bagaimana kaum itu mendapatkan kebaikan. Dalam peristiwa yang diterangkan dalam dua ayat ini, yang jatuh pingsan itu adalah 70 orang itu. Nabi Musa tidak. Nabi Musa dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pemimpin yang membawa Bani Israel, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang dipimpinnya. Bukan hanya untuk 70 orang itu saja, tetapi juga untuk semua Bani Israel. Inilah sebagai ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Jadi ayat ini menerangkan tentang Nabi Musa berdoa meminta ampun kepada Allah. Kita letakkan judul ini supaya kita lebih fokus kepada kandungan utama dari ayat. Tetapi ayat ini bukan hanya menerangkan tentang doa Nabi Musa saja, tetapi juga menerangkan tentang perbuatan 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa. Kemudian berlaku kejadian ke atas mereka, yaitu mereka jatuh pingsan disebabkan karena berlakunya gempa bumi. Mengapa berlaku? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Sekarang kita mulai dari pangkal ayat yang ke-155, ayat pertama dari dua ayat yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula, dan Nabi Musa telah memilih 70 orang dari kaumnya. Dan Nabi Musa telah memilih. Kalau dimulai ayat ini dengan dan, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Apabila ayat sebelumnya menerangkan tentang Bani Israel itu telah mengakui kesalahan mereka dan mereka bertaubat, tapi belum lagi diterangkan seperti apa bentuk taubat itu, bagaimana prosesnya. Maka inilah dia ayat yang menerangkan tentang proses seperti apa mereka itu bertaubat kepada Allah. Prosesnya adalah pertama kali Allah memerintahkan Nabi Musa supaya memilih 70 orang yang terbaik dari kaumnya. Dan Nabi Musa telah memilih. Jadi kalau disebut di sini dan Nabi Musa telah memilih, mengapa Nabi Musa telah memilih? Sebab Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memilih. Tapi tak disebutkan di sini Allah memerintah Nabi Musa. Di sini langsung saja disebut dan Nabi Musa telah memilih 70 orang dari kaumnya. Karena apabila disebut cara bertaubat kepada Allah, cara bertaubat ini tidak boleh manusia yang membuat-buatnya. Karena bertaubat kepada Allah, maka yang menetapkan cara bertaubat itu adalah Allah. Cara bertaubat kita sekarang ini adalah dengan mengucapkan astaghfirullahalazim atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau tidak diajarkan cara taubat oleh Allah, maka tidak boleh membuat-buat cara taubat sendiri. Karena pada hari ini ada satu kelompok manusia, cara taubatnya adalah dengan memukul-mukul badannya sampai luka-luka badannya. Ini cara taubat sesat.
Maka jangankan dosa diampuni, malah menambah dosa yang baru lagi. Maka cara taubat adalah cara taubat yang disyariatkan oleh Allah. Karena Allah yang akan menerima taubat hamba, maka Allah sendiri yang menetapkan caranya. Manusia mesti mengikut cara taubat yang Allah tetapkan. Ada lagi cara taubat sekelompok manusia pada hari ini. Kalau bersalah, pergi ke tempat ibadat, kemudian mengaku di hadapan pemimpin agama, wahai pemimpin agama, saya telah bersalah. Maka kata pikiran, oh ya, apa salah kamu? Oh, itu pemimpin agamanya bersembunyi di belakang tirai. Maka yang bersalah ini pun mengaku, ini kesalahan saya. Baik, apabila demikian, di depan kamu ada roti, makanlah roti itu. Di hadapan kamu ada secangkir air, minumlah air tersebut. Roti itu adalah daging Yesus dan minuman itu adalah darahnya. Sudah kamu makan? Sudah. Sudah kamu minum? Sudah. Dosamu telah diampuni. Ini cara taubat yang ditetapkan oleh manusia. Ada lagi di Jerman sana, cara taubatnya adalah dengan membeli cek. Jadi kalau setelah bersalah, keluarkan uang, beli cek. Kemudian nanti apabila telah membeli, mengeluarkan uang dan dapatlah kertas itu, kemudian berarti telah diampuni dosa-dosanya. Kalau dosanya besar, keluarkan uang banyak. Kalau dosa sedikit, maka keluar uang sedikit. Jadi dosa itu diampuni dengan mengeluarkan uang, dengan membayar. Ini adalah cara taubat yang dibuat-buat oleh manusia. Maka cara taubat yang dibuat-buat oleh manusia ini tertolak, tidak diterima, sebab yang berhak untuk menetapkan cara taubat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memerintahkan Nabi Musa supaya memilih 70 orang dari kaumnya, dan Nabi Musa telah memilih 70 orang. Mengapa 70 orang? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersoalkan lagi. Yang mesti kita ketahui, yang 70 orang itu adalah yang terbaik dari Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang itu. Jadi ini yang terbaiknya ini. Yang terbaik. Untuk apa mereka ini dipilih? Supaya pergi ke Bukit Tur Sina bersama-sama dengan Nabi Musa, berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni saudara-saudara mereka yang telah menyekutukan Allah. Maka disebutlah limiqatina, untuk bertaubat kepada kami bagi saudara-saudara mereka yang telah melakukan pelanggaran, yaitu menyembah patung anak lembu, limiqatina, pada waktu yang telah kami tentukan. Jadi Allah yang menetapkan waktunya. Maka sampailah mereka di Bukit Tur Sina di waktu yang telah ditentukan. Ketika sampai di sana, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah falamma akhadathumur rajfah, maka ketika gempa bumi dahsyat menimpa mereka. Ini tiba-tiba saja meloncat ke sini ini. Ini pasti ada kejadian sebelumnya. Ini apa kejadian sebelumnya sehingga gempa bumi itu menimpa mereka? Bukankah mereka ini ada 70 orang yang terbaik? Mengapa gempa bumi berlaku pula ke atas 70 orang ini? Apa yang terjadi? Ini disebutkan di dalam tafsir. Banyaklah riwayat-riwayat, di antaranya adalah yang 70 orang ini meskipun mereka adalah orang yang terbaik, tetapi ketika bersama dengan kaum mereka yang 600.000 itu, mereka ini termasuk ke dalam tidak mencegah, membiarkan orang lain itu, meskipun mereka tidak melakukannya, tapi ketika mereka membiarkan orang lain melakukan kemungkaran, berarti mereka juga telah bersalah. Karena mereka telah bersalah, maka Allah timpakan gempa bumi ke atas mereka dan mereka pun jatuh pingsan. Hukuman ke atas mereka, siksaan. Jadi orang-orang yang baik belum tentu lagi selamat apabila orang yang baik ini tidak menjalankan kewajiban.
yaitu kewajiban orang-orang yang baik mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Di dalam Islam didengar dengan istilah, dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Kalau tidak menyuruh orang lain berbuat baik dan tidak mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka orang ini termasuk orang yang lalai, ia pun akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi baik saja belum tentu lagi adalah jaminan keselamatan, yaitu mesti beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Biasanya amar ma'ruf itu mudah, yang susah adalah nahi mungkar. Sebab kalau nahi mungkar, mencegah orang dari melakukan kemungkaran, boleh jadi orang yang dicegah itu marah, boleh jadi orang yang dicegah itu membalas, menyerang, boleh jadi kita ini akan disiksa, dianiaya, dan tidak semua orang mampu untuk menanggung resiko nahi mungkar ini. Maka yang 70 orang ini dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya mengapa mereka ditimpa gempa bumi sehingga mereka jatuh pingsan, sebabnya karena mereka tidak mencegah kemungkaran. Ada lagi yang kedua. Yang kedua, ini 70 ini yang terbaik ini. Tak ada lagi yang lebih baik dari yang 70 ini. Ada lagi riwayat yang kedua. Yang 70 ini yang terbaik. Tetapi ketika mereka sampai di Bukit Tursina, ketika mereka sampai ke atas Bukit Tursina, mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehinggalah Allah memperlihatkan zatnya kepada kami. Kami sudah berada di Bukit Tursina sekarang nih, Allah telah memanggil kami ke sini, maka kami tidak akan beriman sehinggalah Allah itu menampakkan zatnya kepada kami. Arinallaha jahrah, nampakkan kepada kami Allah itu. Kalau kami tak dapat melihatnya, kami tak percaya. Ini yang paling baiknya ini 70 ini. Bagaimana yang lainnya? Lebih buruk dari mereka ini. Maka akhadathumur rajfah, maka gempa bumi pun berlaku, kemudian mereka jatuh pingsan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan mereka ini dimatikan oleh Allah, mati. Nah, ketika mereka mati, Nabi Musa berdoa, kemudian Allah perkenankan. Nah, karena Nabi Musa minta supaya jangan dibinasakan, maka Allah hidupkan kembali yang 70 orang ini. Nah, ini riwayat yang kedua. Ini bisa dibaca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ada disebutkan tentang riwayat ini. Ada lagi riwayat yang ketiga. Ini kalau dipanjangkan lagi, apa sebab gempa bumi ditimpakan ke atas mereka ini? Sebab mereka minta sesuatu. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemberian khusus untuk kami yang tidak Engkau berikan pada orang sebelum kami, dan juga jangan berikan kepada orang setelah kami. Berikan hanya untuk kami saja ya Allah. Padahal mereka datang ini adalah untuk meminta ampun kepada Allah bagi saudara-saudara mereka yang berdosa. Malah mereka pula memikirkan diri mereka sendiri dan ego pula dalam meminta kepada Allah. Beri kami pemberian, yang pemberian Engkau berikan kepada kami itu tidak Engkau pernah berikan kepada orang sebelum kami, dan jangan pula berikan kepada orang setelah kami. Minta yang spesial, khusus. Maka Allah menegur mereka ini, mengingatkan mereka, yaitu dengan menggempakan bumi sehingga mereka jatuh pingsan. Nah, ketika itu Nabi Musa pun berdoa. Nabi Musa tampil sebagai seorang pemimpin yang memimpin Bani Israel, termasuk 70 yang terbaik itu, dengan mengatakan sebagai dalam permohonannya, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memelihara hidupku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya, kalau Engkau menghendaki, Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Sebelum ini maknanya sebelum sampai ke Bukit Tursina ini. Kalau Engkau kehendaki, sebelum berlakunya kejadian ini, Engkau telah binasakan kami. Karena apabila Engkau menghendaki,
siapa yang akan menghalang kehendak-Mu ya Allah? Tak ada yang menghalang. Kalau Engkau menghendaki, Engkau binasakan Bani Israel semuanya, termasuk aku sekali. Tetapi aku memohon kepadamu ya Allah, jangan binasakan kami. Ini sebenarnya perkataan Nabi Musa itu memohon supaya jangan dibinasakan. Tapi Nabi Musa mengatakannya, kalau Engkau menghendaki ya Allah untuk membinasakan kami tak mampu untuk menghalang, untuk menolak, karena Engkau maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tapi jangan binasakan kami ya Allah. Nah, sama juga dengan permohonan kita. Mana kita mau miskin? Kalau Engkau menghendaki ya Allah, Engkau bisa saja memiskinkan kami, tapi ya Allah jangan miskinkan kami. Nah, ini namanya memelas, memohon, merayu, membujuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Wahai Tuhanku, kalau Engkau menghendaki, Engkau akan binasakan mereka dan aku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna, apakah Engkau akan membinasakan kami disebabkan karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami? Orang-orang yang bodoh ini maksudnya itu siapa? Itu orang-orang yang menyembah patung anak lembu. Mereka mengetahui bahwasanya yang menyelamatkan mereka adalah Allah, yang melindungi mereka, yang menolong mereka adalah Allah. Kemudian mereka menyembah selain Allah. Betul-betul bodohlah mereka itu. Tapi perbuatan mereka yang bodoh itu ya Allah, jangan jadikan sebab untuk membinasakan kami pula. Maka maafkanlah kami disebabkan karena kesalahan mereka itu. Ini permohonan Nabi Musa alaihi salam. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Tidaklah apa yang berlaku kecuali ia adalah ujianmu ya Allah, yang ujianmu itu dengan ujian tersebut Engkau tetapkan kesesatan ke atas siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Nabi Musa menyatakan di dalam permohonannya, ya Allah, ini semua yang berlaku adalah ujian darimu ya Allah, dan ujian ini adalah sebagai yang menjadi sebab siapa yang gagal dalam ujian ini maka mereka itu sesat, dan Engkau tetapkan kesesatan ke atas mereka seperti yang mereka pilih. Kemudian barang siapa yang berhasil dalam ujian, maka ia adalah yang Engkau berikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka berada dalam petunjuk-Mu. Siapa yang disesatkan oleh Allah itu? Mereka yang menyembah patung anak lembu itu. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kesesatan ke atas mereka. Kalau Allah yang menetapkan kesesatan ke atas mereka, sepertinya bahasa ini adalah bahasa Allah menganiaya mereka. Bukan, mestilah difahami sebelum itu, yaitu Allah menetapkan kesesatan ke atas mereka setelah mereka memilih kesesatan tersebut. Jadi mereka sendiri yang memilih kesesatan itu. Kemudian karena hidup ini adalah sebagai ujian, maka Allah perkenankan. Karena apabila Allah tidak perkenankan, hilang mana ujian. Nanti maknanya paksaan. Sementara hidup ini adalah sebagai ujian. Karena mereka telah memilih kesesatan atas pilihan mereka, bermana mereka yang bersalah. Kemudian Allah pun menghendaki, ya kalau memang itu yang kamu pilih, aku tetapkan pula kesesatan seperti yang Engkau kehendaki itu. Jadi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesesatan ke atas mereka yang dikehendaki oleh Allah setelah mereka itu memilih kesesatan tersebut. Jadi siapa yang mesti dipersalahkan? Mereka atau Allah Subhanahu wa taala? Mereka. Jadi mestilah difahami ketika ayat ini kita dengar, Engkau tetapkan kesesatan ke atas siapa yang Engkau kehendaki. Maksudnya Engkau tetapkan kesesatan ke atas siapa yang Engkau kehendaki, yang mana mereka itu
yang mana mereka itu telah memilih kesesatan dengan diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian engkau menetapkannya. Mengapa Allah menetapkannya? Sebab hidup ini adalah sebagai ujian. Seperti apa yang dipilih oleh manusia itu, seperti itu pula Allah tetapkan supaya manusia itu menjadi terbagi kepada siapa yang berhasil dalam ujian dan siapa yang gagal dalam ujian. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yang tetap memilih yang baik. Siapa yang gagal dalam ujian? Yang memilih yang buruk, yaitu kesesatan. Wa tahdi man tasha, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Siapa yang Allah beri petunjuk? Yaitu orang-orang yang memang mereka menahan diri dari menyekutukan Allah. Mereka menahan diri dari menyekutukan Allah, maka Allah pun berkehendak memberikan petunjuk kepada mereka. Karena mereka menahan diri dari menyekutukan Allah, bermakna mereka telah memelihara iman mereka, telah menjaga tauhid mereka, maka mereka berhasil dalam ujian, maka mereka diberi balasan kebaikan. Kemudian juga dalam doanya Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, yaitu dengan memuji Allah. Anta waliyuna, engkau ya Allah adalah pemimpin kami, penolong kami, pembimbing kami, pelindung kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan kasihanilah kami. Ampunilah kami yang berdosa dari kami ini, hapuskanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Warhamna, dan berikanlah rahmat kepada kami, yaitu kuatkanlah iman kami. Kemudian berikanlah kepada kami pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kami memilih yang baik, yang engkau redai. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan ampunan. Ini permohonan Nabi Musa alaihi salam. Berikutnya masih lagi permohonan Nabi Musa. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagi kami di dunia ini, wa fil akhirah, dan kebaikan bagi kami di akhirat nanti. Jadi Nabi Musa memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berarti hidup yang kita jalani ini bukan berakhir di dunia ini saja, tetapi ada lagi hidup di akhirat nanti. Dunia ini sementara dan pendek sekali berbanding dengan akhirat yang panjang dan abadi. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Hudna di sini dari kata hada, yahudu maknanya tubna atau raja'na ilaik, kami kembali kepadamu. Kami ini mengakui kesalahan kami ya Allah. Kami menyadari bahwasanya kami telah melakukan kesalahan, tapi kami sekarang ini telah kembali kepadamu ya Allah. Bersungguh-sungguh kami kembali kepadamu, maka ampunilah kami, kasihanilah kami. Jadi dua yang diminta. Pertama adalah mohon ampun. Kalau Allah memberikan ampunan, maka manusia yang berdosa itu tidak akan disiksa lagi, karena telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kemudian minta rahmat. Dengan rahmat Allah, maka keadaan hidupnya itu akan menjadi lebih baik. Karena baiknya keadaan hidup kita itu bergantung kepada rahmat Allah. Semakin banyak Allah memberikan rahmat, maka semakin baiklah keadaan hidup kita. Keadaan hidup kita, badan jadi sehat, pikiran jernih, hati bersih, kemudian menjalani hidup ini antara satu dengan yang lain dengan kasih sayang. Ini adalah rahmat yang Allah cucurkan, dan Allah telah ciptakan 100 rahmat dan 1 diturunkan kepada makhluk di dunia ini, dan 99 lagi ditahan oleh Allah dan baru akan diberikan sisanya itu di akhirat. Lanjutan ayat. Qala, Allah menjawab. Setelah Nabi Musa berdoa, Allah menjawab,
Azabi usibu bihi man asya. Azabku akan kutimpakan ke atas siapa yang aku kehendaki. Nabi Musa tadi minta supaya diberi ampunan, supaya diberi rahmat, artinya tidak disiksa. Itu permohonan Nabi Musa. Tapi Allah pula menjawab, oh, yang berkaitan dengan siksaan itu adalah kuasa mutlakku, itu bergantung kepada kehendakku. Kalau aku berkehendak untuk menyiksa, maka aku akan siksa. Aku akan siksa siapa yang aku kehendaki. Artinya apa? Artinya Nabi Musa, Bani Israel mestilah takut kepada Allah yang akan menyiksa mereka. Takut itu perlu. Jadi tidak boleh setelah mohon ampun kepada Allah kemudian tidak punya rasa takut lagi. Mesti ada terus rasa takut itu. Kita ini apabila telah melakukan kesalahan, telah melakukan pelanggaran, kemaksiatan, kemudian kita bertaubat. Setelah bertaubat itu pun mesti ada memiliki rasa takut. Takut-takut jangan-jangan Allah Ta'ala tidak menerima taubat kita. Maka nanti kita akan mendapat siksa dari Allah. Kita takut apabila Allah menyiksa kita. Allah boleh saja dengan kehendaknya menyiksa siapa yang dia kehendaki. Ini jawaban dari Allah. Jadi jawaban dari Allah ini membuat orang-orang yang berdosa itu merasa takut kepada Allah. Merasa takut itu membuat mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah itu muncullah kehambaan seorang hamba itu. Itu baik sebenarnya bagi manusia. Azabku akan kutimpakan ke atas siapa aku kehendaki. Tapi setelah Allah menerangkan tentang azabnya, Allah menerangkan pula tentang rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menerangkan, meskipun aku menyiksa siapa yang aku kehendaki, tetapi aku ini adalah juga pemberi rahmat yang maha pengasih. Dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Bukan kamu saja wahai manusia, hewan juga aku kasihi. Dan manusia yang dikasihi oleh Allah bukan hanya orang-orang beriman saja, orang-orang kafir pun juga dikasihi oleh Allah. Orang-orang kafir juga sehat-sehat badan mereka. Orang kafir juga dapat pasangan hidup, dapat anak keturunan, otak mereka pun pintar-pintar, pengetahuan mereka menjadi luas, banyak, dan mereka bisa menciptakan berbagai macam barang yang bisa menyenangkan hidup di dunia ini. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat melakukan perjalanan ke sana kemari dengan aman, dengan selamat. Itu juga rahmat dari Allah. Tetapi itu namanya rahmat yang bersifat umum. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah yang mana yang meliputi segala sesuatu? Rahmat yang bersifat umum. Tetapi ada rahmat Allah yang khusus. Yang khusus itu hanyalah untuk orang tertentu saja. Rahmat yang khusus itu adalah hati yang beriman. Iman hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Keyakinan itu hanya diberikan pada orang tertentu saja. Kalau sudah beriman, yakin kepada Allah, maka hati itu menjadi tenang, menjadi damai. Dada itu menjadi lapang. Keamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tak semua manusia dapat. Itu hanya untuk orang-orang yang khusus. Siapa mereka itu? Ujung ayat menyebutkan, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku yang khusus kepada siapa-siapa yang bertakwa. Yang bertakwa berarti orang-orang yang membuktikan keimanan mereka dengan memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Maksudnya di sini mereka berbagi dengan orang lain. Mereka memiliki harta cukup nisabnya sampai 1 tahun, seperti zakat yang kita fahami sekarang ini, maka diberikan kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Jadi zakat ini sudah ada sebelum Rasulullah datang? Ya, sudah ada.
sudah ada, sudah ditetapkan juga ke atas Bani Israel pada masa dahulu. Mengapa dalam ayat ini wa yu'tuna zakah? Biasanya wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Di sini mengeluarkan zakat saja, mendirikan salatnya tak disebut di sini. Maka mendirikan salat itu sudah difahami. Lalu mengapa mengeluarkan zakat disebut di sini? Sebab Bani Israel itu adalah kaum yang memiliki tabiat bakhil, kedekut, kikir. Maka Allah sebut di sini mengeluarkan zakat untuk diberi perhatian oleh mereka. Karena apabila mereka bakhil, orang yang bakhil itu kalau disuruh solat, maka solat mudah baginya. Tapi kalau orang yang bakhil disuruh mengeluarkan zakat, oh berat sekali. Solat berpuluh rakaat dia mampu lakukan, tapi kalau mengeluarkan uang 5.000 saja, oh berat sekali bagi orang yang kikir. Kalau kamu perintahkan saya baca Quran 1 juz saya mau, tapi kalau kamu perintahkan saya mengeluarkan uang 100.000 saya tak bisa. Ini orang yang kikir. Jadi orang yang kikir ini ada perbuatan yang berat baginya. Yang berat baginya adalah yang berkaitan dengan harta benda. Jadi mengapa disebut ni wayutuna zakah dan tidak disebut wayuqimuna shalah, dan biasanya disebut beriringan? Sebab mereka ini Bani Israel yang cinta kepada dunia. Maka yang berat bagi mereka adalah yang berkaitan dengan harta benda dunia. Maka Allah sebutkan rahmat khusus untukmu wahai Bani Israel kalau kamu bertakwa kepada Allah dan kamu mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat kami beriman, dan mereka itu beriman terhadap ayat-ayat kami, bukannya mendustakan ayat-ayat kami. Membenarkan atau mengimani, mempercayai ayat-ayat Allah adalah dengan menerimanya sebagai kebenaran, kemudian menjadikannya sebagai petunjuk dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dengan keikhlasan. Apabila 3 perkara ini dilaksanakan, bertakwa, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah akan menetapkan rahmat itu ke atas hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka dapatlah rahmat. Rahmat mana yang dapat? Rahmat yang sifatnya umum, tidak rahmat yang bersifat khusus. Apabila rahmat yang bersifat khusus didapatkan, maka akankah disiksa lagi? Tidak. Akankah menderita menjalani hidup? Tidak. Tetapi hidup yang dijalani itu adalah hidup yang penuh dengan ketenangan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan. Badan mereka disehatkan, fikiran mereka dijernihkan, hati mereka disucikan, dada mereka dilapangkan, kemudian mereka di antara mereka penuh dengan kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada mereka jalan untuk mendapatkan kebaikan melalui jawaban Allah ke atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tinggal lagi Nabi Musa menyampaikannya kepada Bani Israel bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asalkan kamu wahai Bani Israel bertakwa kepada Allah, ikuti petunjuk Allah, mengeluarkan zakat, kemudian percaya dan beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia nilai-nilai kehidupan. Andaikan nilai-nilai ini diperhatikan dan ditegakkan, terbangunlah kehidupan. Hidup akan baik, hidup akan selamat. Tapi di saat nilai-nilai ini diabaikan, runtuhlah, jatuhlah, hancurlah kehidupan ini, maka siksaanlah yang akan dijalani. Ini Allah beritahukan tentang Bani Israel dahulu, ia juga sebagai pelajaran bagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan 2 ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.